Mariam punya 5 ide pengembangan produk agribisnis. Ah. Nah, 5 ide pengembangan produk itu yang pertama, sambal Heeh. topping dengan cumi dan udang. Iya. Kenapa mengambil sambal? Karena banyak petani cabai di daerah Semende. Petani itu kadang-kadang sulit mendapatkan harga yang kompetitif. Terus petani juga cuma bisa jual hasil panennya itu berupa produk mentah dan nilai jualnya kadang-kadang juga rendah. Kenapa produk cabai ini dijadikan sambal? Kan pertama memperpanjang masa simpan, kedua meningkatkan nilai tambah, terus optimalisasi harga jual, dan sambal itu praktis dan biasanya kebanyakan masyarakat Indonesia itu suka sekali sambal. Terus yang kedua adalah alat bantu petik kopi atau smart glove picker. Kenapa alat kopi ini perlu dikembangkan? Karena selama Mariam petik kopi, kadang kopinya jatuh ke tanah. Jadi kalau ada alat tersebut kan bisa bantu petik kopi itu langsung masuk ke keranjang kopi. Jadi nanti bentuknya memanjang, langsung terhubung ke keranjang kopi. Dan itu ringan karena terbuat dari kain. Nah, alasannya ya belum pernah dikembangkan di Indonesia karena Mariam lihatnya itu ada di Brazil. Ini mungkin bisa meminimalisir kopi jatuh ke tanah. Terus jadi produk baru yang mungkin bisa mengatasi masalah tersebut lah. Terus yang ketiga itu pupuk organik dari limbah kulit kopi. Karena kadang-kadang limbah itu tidak dimanfaatkan dengan baik, hanya berakhir di timbun dan dibiarkan aja. Terus yang kedua, limbah di sana itu tidak punya nilai jual. Terus petani juga kadang-kadang ngerasa harga pupuk lebih mahal gitu. Pupuk yang lain tuh mahal, tapi tidak memanfaatkan limbah yang ada. Jadi petani bisa mendapatkan pupuk yang lebih murah karena memanfaatkan limbah dari kulit kopi. Yang keempat, tempe kacang merah. Di Semende, kacang merah itu setiap petani Semende itu biasanya menanam kacang merah. Dan kenapa dijadikan tempe? Karena tempe yang lauk itu biasanya didapat dari hilir, dari tempat lain, kota lain. Nah, di sana belum ada produksi tempe. Nah, kalau di tempat lain itu hanya memanfaatkan kacang kedelai, nah mungkin kita bisa manfaatkan kacang merah potensi produk lokal sendiri. Terus yang kelima adalah sirup markisa jahe merah. Di sana setiap kebun itu punya pohon markisa sendiri-sendiri. Nah, jadi orang-orang di sana itu kadang-kadang mengkonsumsi markisa hanya bulat-bulat buahnya aja tanpa dimanfaatkan gitu, dan kadang-kadang nggak menjual karena mungkin mereka pikir nggak ada nilai jualnya, padahal markisa itu kan punya nilai jual tinggi, bisa dibuat produk-produk yang lain gitu. Nah, salah satunya ya sirup markisa jahe merah. Terus sirup itu kan bisa dinikmati all season, kapan aja gitu, seger gitu. Dari kelima produk ini nanti saya minta saran dari Ibu. Oke, dari 5 produk itu ya. Pertama Ibu sampaikan ide bagus itu untuk inovasi agribisnisnya. Cuman ada yang sepertinya perlu Ibu tanggapi gitu. Kalau tadi disampaikan sambal itu perlu ada topping seperti cumi atau udang. Tapi tadi juga ada sempat disampaikan kondisi di sana sulit untuk mendapatkan lauk seperti itu. Mungkin akan lebih mudah dalam pengolahan kalau dibuat aneka rasa. Misalnya sambal terasi, sambal tomat, mungkin juga produksi tomat di situ banyak juga kan. Banyak. Sambal bawang, di situ juga produksi bawang kan banyak juga. Jadi variasi seperti makanan sekarang itu ada sambal geprek dan sebagainya. Nah, itu kan bukan dalam bentuk topping tapi rasanya itu yang divariasi seperti itu. Ada juga satu lagi, seperti yang kelima tadi yang pembuatan sirup. Kalau di daerah Semendo itu kan cuacanya dingin atau udaranya dingin, cenderung suhunya rendah. Kalau sirup kan biasanya identik dengan segar itu. Nah, apakah nantinya bisa pasarnya lebih bagus atau tidak? Itu sebenarnya agak meragukan gitu. Iya, ini ya Bu ya, kalau Untuk dijual di daerah sendiri mungkin kurang mungkin gitu. kurang. Ya, tapi oke lah, mungkin nanti kan juga alokasinya juga keluar. Atau bisa juga dibuat variasi lain. Nah, kalau misalnya dibuat yang diawetkan semacam kalau membuat kismis itu. Kan bisa untuk topping membuat kue itu yang macam itu. Atau mungkin bisa juga ditambahkan. Ada yang dalam bentuk sirup, ada juga yang untuk manisan gitu. Artinya dikonsumsi di daerah yang cuacanya dingin juga bisa, untuk yang daerah panas juga bisa lebih memungkinkan. Ya. Dari kelima itu sepertinya 2 itu yang perlu Ibu beri saran. Ya, dari kondisi yang ada, insya Allah bisa untuk menyelesaikan. Karena dari yang Mariam paparkan tadi, latar belakangnya juga jelas, dan itu penyelesaiannya juga jelas di situ. Insya Allah bisa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah tersebut. Yang paling menarik yang nomor 1 tadi, yang pembuatan sambal. Karena memang di daerah tersebut, ya produksi utama di situ adalah sayuran tadi,
Apalagi kalau dibuat variasi sambal seperti tadi, toh bahan bakunya di situ semua ada, ya. Dan itu pemanfaatnya juga di lingkungan itu juga lebih besar itu potensinya. Jadi itu yang lebih menarik. Dari 5 ide inovasi produk agribisnis tadi, kiranya mana yang menurut Bapak sama Ibu perlu direalisasikan atau dieliminasi saja sama itu? Terus minta saran dan pendapatnya untuk ke-5 ide produk agribisnis ini. Kalau pendapat kami ini sangat tepat dari 5 komponen yang direncanakan. Karena kami latar belakangnya petani, kami sangat ini dengan khususnya ke pupuk. Pupuk itu benar di Semendo sendiri limbah dari kulit kopi itu sangat tidak tersentuh selama ini. Sangat-sangat bagus apabila ini dikembangkan, baik dari pengolahannya sampai ke benar-benar jadi pupuk organik. Pun misalnya ini akan dijadikan bisnis, bisa ditampungin semua. Karena prinsipnya khususnya untuk pertanian, itu tumbuh-tumbuhan itu membutuhkan limbah dari tumbuhan itu sendiri. Karena kebutuhan pupuknya itu sebenarnya dari badannya sendiri. Nah, kemudian kalau yang jenis lain itu sangat luar biasa, memang ini semuanya endingnya, ke terakhirnya ini semuanya dari petani. Khususnya ini tadi memang ada untuk sambal udang, itu memang kurang tepat, tapi kalau memang itu bisa direalisasikan udangnya, suppliernya bisa mencukupi, itu bisa, sangat bisa. Tapi memang dicari aja yang sekitar yang lebih mudah, yang lebih simple, yang bisa langsung diterapkan di masyarakat. Kemudian tadi tempe kacang merah kayaknya belum ada, itu apa sudah ada beredar belum? Itu bisa bisa dijadikan sampel, dijadikan contoh dan bisa dikembangkan. Kalau markisa sendiri ya selama ini memang hanya menjadi oleh-oleh, dimakan belum diproduksi atau berbentuk kemasan. Tapi benar tadi ditambah jahe, kebetulan juga Semendo ini bisa menghasilkan jahe. Ini semuanya bisa dijalankan dengan baik. Itu saja untuk dari kami. Hampir sama kalau menurut aku. Kalau misalnya tadi kan pertama sambal cumi udang. Kalau sambal cumi udang tuh karena mayoritas di daerah Semendo itu bukan penghasil cumi ataupun udang, alangkah baiknya di skip sambal cumi udang. Jadi untuk mengelola bahan pokok cabai itu bisa dibikin cabai kering jadi bubuk cabai atau kayak sambal bawang. Terus lanjut ke yang sarung tangan petik kopi itu kayaknya butuh modal yang besar, butuh riset juga kan. Jadi kayaknya mungkin alternatif terakhir gitu. Nah, kemudian kalau yang pupuk organik dari limbah kulit kopi itu sangat bermanfaat karena kan di situ memang ruang lingkupnya petani kopi. Alangkah baiknya memang pupuk diciptakan sendiri oleh penghasil itu sendiri. Kemudian yang kalau yang tempe kacang merah, karena mayoritas kan tidak menanam kacang merah, ada sebagian orang menanam, tapi tidak apa-apa, bagus juga karena gizi kacang merah itu kan sangat baik, apalagi kalau untuk balita dan ibu hamil. Untuk kacang kedelai kan terlalu mahal tuh. Ya kalau ada UMKM yang membuat tempe kacang merah, bagus. Yang terakhir tadi sirup markisa jahe merah ya, bagus juga karena kan di Semendo itu mayoritasnya perokok. Jadi dari sisi jahenya sendiri mungkin bisa mengobatin untuk kalau misalnya terjangkit ke paru-paru. Nah, jadi sangat bagus karena kan penghangat juga karena mayoritas orang Semendo itu sendiri untuk menghangatkan badan dengan cara merokok, ya bisa diganti biar tidak tergantung sama merokok. Bisa diganti sama jahe merah. Jelas bisa menyelesaikan, khususnya dari semua tadi kan hilirisasi intinya kan. Kalau kami sendiri di pupuk, khususnya di pupuk organik tadi. Karena ketika pupuk itu pertama murah dan benar-benar bisa dengan baik, karena sifat organik, semakin banyak pupuk organik diberikan kepada tanaman itu, maka khususnya tanaman itu akan menjadi lebih baik dan tanahnya akan seperti asal. Keseimbangannya terlengkapi, sehingga tanamannya semakin banyak pupuk organiknya, semakin lama maka akan semakin baik. Kalau Ibu punya pendapat berbeda? Pupuk yang pertama pupuk. Karena kan bahan bakunya tuh banyak gitu. Yang kedua sirup markisa plus jahe merah. Karena bisa menjadi ikon oleh-oleh tersendiri dari daerah Semendo. Selain kopi kan. Jadi untuk yang pertama tadi sambal, kalau menurut saya untuk sambal cumi dengan udang, tapi untuk membuat sambal itu tidak mesti toppingnya hanya cumi dengan udang, tapi bisa juga dengan yang lain. Nah, untuk mengangkat sambal itu biasanya kadang-kadang bisa dibuat sambal kering. Sambal kering. Ya, kemudian
Untuk yang lain, karena cabai itu masanya kalau dipakai lokal itu cepat busuk, nah itulah dibuat untuk ditingkatkan untuk pengeringan tadi. Oh, pengeringan. Kalau sudah cabai kering, artinya bisa dibuat sambal, bisa dibuat untuk sayur, bisa dibuat bumbu, tidak hanya sambal saja. Dibuatlah sambal bubuk. Oh, produk yang lain ya Bu ya, dibuat produk selain sambal bisa dikeringkan, terus nanti bisa. dibuat apa namanya cabai bubuk seperti bon cabai gitu ya Bu ya. Bisa semua. Oh, artinya sebelum ke sambal alangkah baiknya dikeringkan dahulu jadi produk kering seperti itu. Itu alat pemetik kopi itu kalau saya mah sangat itu ya. Untuk pertolongan pertama pemetikan kopi itu secara manual. Artinya kalau selama ini dibuat keranjang untuk memetik kopi, kemudian kopi yang dipetik kalau posisinya tinggi, nah itu kadang-kadang sering jatuh. Tapi dengan istilahnya adanya alat pemetik kopi tadi yang secara manual, itu artinya bisa membantu. Artinya bisa dari atas itu seandainya dia jatuh itu adalah masuk ke dalam keranjang. Pupuk organik limbah kulit kopi itu biasanya dibuat hanya pupuk mantap. Kenapa dikatakan pupuk mantap di situ? Karena tidak dijual. Tapi dengan adanya untuk pupuk itu sangat baik itu. Kalau memang istilahnya tuh kacang merah tadi buat tempe itu sangat bagus itu karena apa namanya tuh nilai proteinnya tinggi itu. Selama ini kan kacang merah hanya dibuat untuk es, untuk kue kumbu. Dominannya itu dipakai untuk sayur hajatan. Terasa untuk penjualannya itu yang namanya barang produk-produk baru itu biasanya yang baru itu justru akan menghasilkan omset yang tinggi. Biasanya orang pasti mau nyicip kan. Karena penasaran ya. Penasaran iya. Itu pun semuanya itu bisa dimanfaatkan di mana saja. Dari daerah sampai ke perkotaan itu. Kalau sirup markisa itu sebenarnya kita sering ya minum sirup markisa itu ya aromanya aroma markisa. Nah, tapi kalau misalnya itu ditambah dengan jahe, mungkin ada manfaat yang lain ya untuk pengobatan. Kalau menurut pendapat saya itu tuh sangat mendukung itu. Sudah Insya Allah, menjawab dan sudah mendukung ya. Bisa mendukung. Kalau saya 5-5-nya itu menarik semua. Menarik semua. Karena apa? Itu kelima-limanya itu menyangkut masalah potensi daerah. Iya, makan bukan potensi daerah saja itu seluruh. Bukan daerah Semendo aja juga tertarik. Iya, tertarik itu pasti. Ya, dari kelima ide yang telah disampaikan itu menurut saya cukup baik dan cukup bagus. Nah, kalau disuruh untuk memilih bagi kami para petani di sini di daerah Semendo yang paling berdampak itu tentang menjadikan limbah kulit kopi untuk jadi pupuk itu. Di Semendo itu kondisinya sekarang pupuk itu kan lagi mahal dan sulit dicari. Nah, kalau ada ide untuk mengembangkan kulit kopi menjadi pupuk itu bakal sangat berguna bagi saya sendiri khususnya dan juga bagi masyarakat secara umum. Nah, kalau untuk alat petik kopi itu karena belum pernah melihat, belum pernah menggunakan, bakalan harus ada contohnya dulu, harus disimulasikan dulu bagaimana cara penggunaannya dan juga apakah cocok bagi orang-orang di sini menggunakan itu karena ini mengubah kebiasaan yang biasanya pakai tangan secara manual dan ini akan menggunakan alat bantu. Nah, itu harus butuh penyesuaian. Nah, yang tempe, kalau tempe bisa di sini. Terus kalau sirup bagus juga bikin sirup karena memang di daerah sini markisa itu cuma dimakan buahnya aja dan belum diolah menjadi bahan makanan yang lain. Nah, kalau dijadikan sirup mungkin bakal jadi ciri khas sendiri bagi daerah Semendo. Terus juga yang sambal itu, kalau dia sambalnya itu bahan bakunya dari udang, apa tadi bahan baku tambahannya? Bahan baku utamanya memang dari cabai, tapi cumi atau udang ini sebagai topping. Bisa hanya dibikin atau dipasarkan di sini, tapi karena kalau untuk dipasarkan di tempat lain, kemungkinan besar bisa. Tapi kendala lagi balik lagi ke bahan bakunya itu tadi, karena di sini nggak ada penghasil udang atau cumi. Mungkin bakal jadi kendala sendiri untuk mendapatkan bahan baku toppingnya. Kalau sambalnya aja tadi ya memang sangat cocok kalau bikin sambal. Tapi mungkin toppingnya nanti jangan dulu pakai udang atau cumi, bisa original aja sambal. Tapi bagaimana caranya biar sambal itu bisa bertahan dengan lama sehingga bisa dikirim. Jangan cuma dipasarkan di daerah sini, tapi biar bisa tahan atau dikemas, biar bisa kirim tempat yang jauh. Ini tuh yang khas atau yang tidak umum itu ada itu namanya tuh siah atau mungkin orang mengenalnya itu remis kali ya. Atau juga selain itu yang lebih besar lagi kupang. Atau kerang sawah itu. Jadi hama aja, jadi dibuang, dibiarkan aja dan nggak diolah buat jadi bahan makanan. Padahal
kupang itu bisa dijadikan makanan. Mungkin itu bisa dimanfaatkan untuk jadi toppingnya selain daripada udang ataupun cumi yang jauh untuk didapat di daerah sini. Mungkin bahan bakunya bukan dari hewan, mungkin sambal dari tumbuhan kayak apa namanya tuh unji kalau orang sini sebutnya tuh. Ya, terus ada satu lagi ciri khas ini di bubuhan itu ada tuh namanya terong Belanda. Orang sini terong Belanda itu dibikinnya sambal. Bukan kayak orang-orang kota yang dibikin jus atau dimakan buah terong Belandanya itu kalau di daerah sini bikin sambal. Nah, Oke, baik. Berarti saran dari Bapak untuk sambal ini mungkin alangkah lebih baiknya bahan bakunya itu memanfaatkan potensi daerah lokal seperti remis, kupang, terus kecombrang dan juga terong Belanda supaya mungkin lebih ini ya Pak ya, lebih unik gitu rasanya ya Pak ya. ya betul. Ya, memang ide-ide itu bisa dikategorikan dapat menyelesaikan masalah yang ada sini. Yang pertama tadi sambal tadi yang bisa membuat nilai tambah terhadap hasil hasil bumi yang dikelola. Terus juga alat bantu petik tadi ya memang tapi ini tolak ukurnya kan karena ini digunakan oleh berbeda orang, jadi mungkin setiap orang itu punya cara masing-masing. Jadi mungkin bagi sebagian orang ini menyelesaikan masalah, bagi sebagian orang nggak biasa dia menggunakan ini. Terus yang lain juga kayak seperti jus tadi, seperti yang lain-lain sudah disampaikan tadi, itu secara umum kemungkinan besar itu bisa menyelesaikan masalah yang ada. Berarti saran Bapak mungkin hanya yang petik kopi ini, alat bantu petik kopi ini yang mungkin perlu sosialisasi terdahulu. Ya, betul. Apakah ini benar-benar membantu masyarakat atau justru kurang, mungkin harus disempurnakan seperti itu ya Pak ya? Ya, butuh riset atau butuh kalau memang mau dipasarkan secara massal, kita harus uji coba dulu ke beberapa petani bagaimana tanggapan mereka, dan kalau memang membantu bisa kita produksi secara massal kalau yang kayak gitu. Untuk yang lainnya, apakah Bapak punya saran atau harapan ke depannya untuk ke 5 ide produk ini? Sarannya sih baiknya dilakukan riset dulu dari mulai bahan bakunya dan juga segi kemanfaatan bagi orang-orang yang bakal membeli produk itu. Terus harapannya itu bisa direalisasikan sehingga produk-produk atau ide ini bisa benar-benar dirasakan atau dinikmati atau dimanfaatkan oleh penduduk di Semendoan. Oke, baik Bapak. Terima kasih banyak Bapak tanggapannya. Semoga dengan adanya narasumber dan Bapak merespon dengan baik ini, mungkin nanti depannya saya bisa merealisasikan ide produk agribisnis ini agar dapat membantu petani-petani Semenda. Terima kasih.